Oke. Nah, eh, di minggu ini kita akan belajar tentang kekongruenan ya. Namun sebelum masuk ke sana, saya ingatkan dulu tentang algoritma pembagian yang tentunya kalian sudah belajar di materi-materi sebelumnya. Nah, misalkan di sini ada A, elemen dari bilangan bulat, maupun bilangan bulat, kemudian B adalah juga merupakan anggota dari Z, dan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, dari sini terdapat Q, R yang merupakan elemen dari Z, sedemikian sehingga bahwa B itu sama dengan QA ditambah R dengan syarat R-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan A. Contohnya di sini, saya ambil untuk A-nya sama dengan 7. Nah, kalau A-nya sama dengan 7, maka dapat dibuat seperti ini. Jadi 14 sama dengan 2 kali 7 ditambah dengan 0. Jadi 0 ini merupakan sisa dari pembagiannya. Kemudian, atau dengan kata lain seperti ini. 7 habis membagi 14 dengan sisa 0. Kemudian untuk 15 kita bisa buat sebagai hasil perkalian dari bilangan tersebut tadi, yaitu A sama dengan 7, dengan suatu bilangan, yaitu di sini 2. Kita anggap 2 ini sebagai key-nya ya, sesuai dengan apa yang diketahui di atas. Maka kita dapat membuat bentuk 7 habis dibagi 15 dikurang 1. Jadi 7 habis membagi 15 dikurang 1. Ini 1 adalah sisa pembagiannya. Kemudian juga seperti itu untuk 16. Seperti 16 bisa kita bentuk dari 2 dikali dengan 7, dikali dengan A tadi ya, ditambah dengan 2. Sehingga akan menjadi 7 membagi 16 dikurang dengan 2. Membagi habis 16 kurang 2. Seperti itu. Dan seterusnya sampai ke ini. Sampai ke 21 sama dengan 2 kali 7 ditambah 0. Sehingga dapat dibuat 7 habis membagi habis 21 dengan sisanya ada 0. Nah, dari sini terbentuk suatu relasi kekongruenan. Dan kalau kita tulis dalam bentuk modulo, itu 14 kongruen dengan 0 modulo 7. Seperti itu. Yang menyatakan residunya di sini yang mana? Kalau 14 kongruen 0 modulo 7. Sisa pembagiannya yang mana? 0, Bu. 0. Berarti 7 membagi habis 14, sisanya adalah 0. Kemudian 7 membagi 15 dengan sisa 1. 7 membagi, nah kalau ini harusnya 2 ya. Ya, seperti itu. Dan seterusnya sampai ke 21 kongruen dengan 0 modulo 7. Nah, atau bisa juga kita buat seperti ini. 21 itu kongruen dengan 14 modulo 7. Ini pernyataan yang benar atau tidak? Terlihat tidak sih? Tutup tanda tanda. Tutupan, Bu. Ini tuh 21 kongruen dengan 14 modulo 7. Benar tidak pernyataan yang ini? Itu maknanya apa? Ini kan bisa saya geser. Maknanya apa? Maknanya 7 habis membagi 21 dan 7 habis membagi 14, bukan, Bu? 7 membagi habis 21, sisanya adalah 14. Seperti itu kan? Betul tidak? Ya. Oke. Nah, dari sini sehingga ada definisi kekongruenan. Kalau kita perhatikan dari apa namanya yang kita pelajari barusan, ini dari sini sampai ke sini sehingga diperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, sehingga muncul suatu definisi yang kayak gini nih. Misalkan M elemen dari Z positif ya, bilangan bulat positif. Jika ada A elemen dari Z dan B adalah elemen dari Z, dikatakan kongruen dengan B modulo M, dengan kita simbolkan dengan A kongruen B modulo M, maka M membagi habis A dikurang B. Seperti itu.
Nah, jika M-nya tidak membagi habis A kurang B, maka A tidak kongruen dengan B modulo M, dengan simbol seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Dari sini, ini ada contoh 25 kongruen dengan 1 modulo 4. Artinya apa? 4 membagi habis 25 dikurang 1. Dengan kata lain, kita bisa membuat bentuk yang seperti ini. 25 itu sama dengan kita peroleh dari 6 dikali 4 ditambah 1. Dengan hasilnya 25. Berarti ada suatu bilangan nih yang kita kalikan dengan 4 nih ditambah dengan 1 hasilnya sama dengan 25. Nah, bagaimana dengan pernyataan kalau 28 tidak kongruen dengan 13 modulo 4? Artinya 4 tidak habis membagi atau tidak membagi habis 28 dikurang 13, artinya tidak ada bilangan bulat Q, jadi tidak ada suatu bilangan bulat seperti yang di sini kan ada bilangan bulat yaitu 6, sehingga 28 itu sama dengan Q kali 4 ditambah 13. Jadi tidak ada yang bisa membuat ini sama dengan 28, seperti itu. Makanya 28 tidak kongruen dengan 13 modulo 4. Kalau ini 25 kongruen dengan 1 modulo 4 karena ada suatu bilangan bulat Q yaitu 6 di sini yang jika kita kalikan dengan 4 tadi ditambah dengan sisanya yaitu 1 maka akan menghasilkan nilai 25. Kalau ini tidak ada sehingga 28 tidak kongruen dengan 13 modulo 4. Nah, kalau kita perumum bentuk yang ini kita bisa dapatkan yang seperti ini. A kongruen dengan B modulo M. Ini A kongruen dengan B modulo M, sehingga kita bisa membuat bentuk yang seperti ini. M membagi habis A dikurang B, sehingga A dikurang B sama dengan MK, atau dengan kata lain kita bisa buat bentuk yang kayak gini tadi, yang diperumum. Jadi A sama dengan MK ditambah B. Jadi muncul teorema yang ini nih, dari sini memunculkan teorema bahwa A kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika terdapat suatu K. Jadi ada nilai K yang tinggi. Nah, terdapat suatu nilai K sedemikian sehingga A sama dengan M kali K ditambah B. Jadi ada suatu bilangan bulat yang kita kalikan dengan M, kemudian kita tambahkan dengan sisanya, itu akan menjadi bilangan yang di awal tadi, yaitu A. Jadi, pengertian dari A kongruen dengan B itu seperti ini. Jika dan hanya jika terdapat suatu K elemen dari Z, sedemikian sehingga ada A yang sama dengan M kali K ditambah B. Seperti ini ya, jika dan hanya jika. Contohnya kayak gini. Ini ada bilangan 12 kongruen dengan 13 modulo 9. Artinya apa? Terdapat nilai K-nya sama dengan 1 yang merupakan elemen dari bilangan bulat, sehingga 12 tersebut bisa dibuat sebagai hasil perkalian 9, yang ini tadi ya, dikali dengan 1 itu adalah K, ditambah dengan 3. Jadi ada bilangan K yang kita kalikan dengan bilangan tadi yang di sini, depan modulo tadi, kemudian kita tambahkan dengan 3, itu hasilnya sama dengan 12. Nah, bagaimana kalau misalnya 2X kongruen dengan 6 modulo 11? 6 modulo 11. Artinya apa? Ada nanti suatu bilangan K yang merupakan anggota dari Z. Nah, sehingga 2X sama dengan MK ditambah dengan 6. Seperti itu ya. Nah, kalau sesuai dengan teorema ini. Jadi ada suatu bilangan yang bilangan tersebut merupakan elemen dari bilangan bulat yang kalau kita kalikan dengan bilangan yang di depan modulo tadi, kemudian kita tambahkan dengan suatu bilangan B yang merupakan sisa dari pembagiannya, maka hasilnya merupakan bilangan tersebut. Jadi bilangan yang kita cari tadi misalnya 12. Nah, gitu. Jadi dari teorema ini kita bisa lihat terdapat 3 makna kekongruenan. Jadi kalau ada A kongruen dengan B modulo M, itu artinya apa? Yang pertama,
seperti yang sudah kita bahas tadi, artinya bahwa M itu membagi habis A dikurang B. Kemudian yang kedua, A dibagi M bersisa B. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir tadi ya, ini A sama dengan MK tambah B. Nah, kalau ini tadi kita dapat dari definisi yang di atas, yang ini. Kemudian yang kedua itu sudah. A dibagi M bersisa B ya, teorema sisa. Kemudian berikutnya adalah A sama dengan MK tambah B, itu teorema yang ketiga tadi. Teorema yang ini maksud saya. Teorema yang pertama. Teorema yang kedua, ini teoremanya saya buat penomorannya sesuai dengan pertemuan hari ini juga ya. Jadi dimulai dari teorema 1. Di teorema 2, kita akan bahas tentang sifat-sifat kekongruenan. Jika M merupakan elemen dari bilangan bulat positif dan A, B, C itu juga merupakan elemen dari Z, maka kekongruenan modulo M memenuhi sifat yang pertama adalah sifat refleksi. Jadi sifat refleksi yang dimaksud di sini adalah A itu akan kongruen dengan A modulo M. Kemudian sifat simetris. Sifat simetris maksudnya seperti ini. Jika A kongruen B modulo M, maka B juga kongruen A modulo M. Dan yang ketiga adalah sifat transitif. Sifat transitif yang dimaksud di sini adalah seperti ini nih. Jika A kongruen B modulo M dan B itu kongruen C modulo M, jadi kesimpulannya adalah A akan kongruen dengan C modulo M. Nah, seperti sifat transitif pada aljabar biasa juga ya. Oke, kita lihat satu-satu pembuktian untuk sifat-sifat dari kekongruenan ini. Bukti yang pertama, untuk sifat yang pertama. Nah, tadi kita punya seperti bilangan yang merupakan bentuk dari bilangan bulat positif. Ibu, maaf, suaranya putus-putus. Halo, sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Lebih Halo? baik, Bu. Kalau putus-putus lagi, tolong ngasih tahu ya. Ini memang mic-nya agak bermasalah sepertinya. Oke. Oke, kita buktikan yang pertama. Kita tadi punya dari teoremanya. Kita punya Putus-putus lagi, Bu. sebentar ya. Coba Ibu, ganti maaf lagi. putus-putus. Halo, sekarang bagaimana? Cek. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Cek. Aman, Bu. Kalau putus-putus lagi kasih tahu ya. Oke, ini bukti untuk yang pertama. Nah, tadi di teorema kan sudah diketahui. Nih, yang diketahui ini nih. Yang akan dibuktikan adalah bahwa A ini kongruen A modulo M. Jadi berlaku sifat yang pertama adalah refleksi ya, atau reflektif. Nah, perhatikan bahwa A itu sama dengan ini dari sifat yang mana nih? Bu, Bu, robot lagi, Bu. Nggak tahu saya juga. sebentar ya. Cek kalau seperti ini bagaimana? Halo? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke. Di sini coba perhatikan. Kita punya A kongruen dengan A modulo M. Perhatikan bahwa kalau A dikurang A kan sama dengan 0. Dan kita tahu bahwa M itu kan membagi habis 0 kan. Nah, artinya apa? M akan membagi habis A dikurang A. Nah, maka definisi kekongruenan akan menjamin bahwa A kongruen dengan A modulo M.
Sampai di sini bisa dipahami tidak? Kita mau buktikan ini nih. A kongruen dengan A modulo M. Kita tahu bahwa A dikurang A itu kan sama dengan 0. Dan kita tahu juga bahwa M itu membagi habis 0. Yang artinya apa? M juga membagi habis A kurang A. Ini tuh sama maknanya dengan ini. Karena A dikurang A kan sama dengan 0. Nah, maka definisi kekongruenan akan menjamin definisi kekongruenan tadi apa? Nih. Saya perlihatkan lagi definisinya. Screen-nya bermasalah. Bentar ya. Nah, ini definisi kekongruenan tadi. Jadi kalau M membagi habis A dikurang B, maka A itu akan kongruen dengan B modulo M. Jadi kalau kita punya M membagi habis A dikurang A, artinya A kongruen dengan A modulo M. Nah, itu juga berlaku untuk teorema ini. Seperti itu, menggunakan definisi kekongruenan. Nah, ini untuk yang pembuktian yang pertama. Aduh, nge-lag lagi. Oke. Kita lihat pembuktian untuk yang kedua nih. Yang kedua yang akan kita buktikan adalah ini. Jika A kongruen B modulo M, maka B akan kongruen dengan A modulo M. Nah, kita misalkan kita punya ini tadi ya. A kongruen dengan B modulo M. Maka dari sini sesuai dengan definisi kekongruenan tadi, maka ini akan menjamin bahwa apa? M membagi habis A kurang B, sama dengan definisi yang di atas tadi ya. Nah, akan menyebabkan yang ini. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau ada ini, maka definisinya akan menjamin seperti ini. Pasti M akan membagi habis A kurang B. Bisa dipahami ya? Ini sesuai dengan definisi saja. Nah, artinya apa? Akan terdapat K elemen Z sedemikian sehingga KM sama dengan A kurang B. Nah, ini seperti yang di atas tadi juga. Masih ingat tidak yang di atas tadi? Nih, saya soalnya susah bolak-balik. Nah, seperti ini tadi nih. Nih, yang ini. Ya. Menggunakan whiteboard ya. Jadi nge-lag. Nah, karena yang mau dibuktikan itu adalah ini, yang mau saya buktikan adalah ini kan, B kongruen dengan A modulo M. Yang diketahui kan ini, jika ini maka ini. Seperti itu. Nah, karena mau diarahkan ke B kongruen A modulo M, maka terlebih dahulu, ya karena yang kita punya adalah KM sama dengan A kurang B, maka kita jadikan bentuk yang bisa ngarahin yang ke atas tadi. B kongruen A modulo M. Kita jadikan B kurang A sama dengan negatif KM. Kan masih sama bentuknya dengan yang ini kan. Nah, oleh karena itu, kalau bentuknya seperti ini, karena terdapat negatif Z, sehingga negatif KM itu akan seperti ini. Nih ya, sama dengan yang tadi. Maka kita bisa menggunakan bentuk yang tadi juga seperti yang didefinisi. Maka M membagi habis B dikurang A. Nah, bentuk yang seperti ini itu sesuai dengan definisi, maka B akan kongruen dengan A modulo M. Jadi kita berangkatnya dari definisi-definisi yang sudah kita, definisi dan teorema yang sudah kita jelaskan di atas. Saya susah bolak-baliknya ya. Ingat saja bahwa tadi itu jika A mod B, maka kita bisa membuat seperti ini. Akan menjamin definisinya menjadi seperti ini ya, dijamin oleh definisi. Nah, oleh karena itu, karena yang mau kita buktikan adalah B kongruen A mod M, maka nanti bentuk KM sama dengan A dikurang B ini kita arahkan menjadi B dikurang A, supaya nanti bisa menjadi B kongruen A mod M, seperti itu. Nah, kemudian
Kalau bentuknya sudah seperti itu, maka artinya kalau udah seperti ini, artinya M akan membagi habis B dikurang A. Ini juga sesuai dengan teorema yang sudah ada di atas tadi. Akibatnya apa? Nah, ini sesuai dengan definisi lagi. B akan kongruen dengan A modulo M. Nah, seperti itu cara pembuktiannya. Maka sifat yang kedua, yaitu sifat simetris, itu berlaku atau terbukti. Nah, berikutnya yang akan kita buktikan adalah sifat transitif. Sifat transitif, perhatikan yang nomor 3, akan dibuktikan bahwa jika A kongruen B modulo M, nih, dan B kongruen C modulo M, maka akan kita buktikan A kongruen C modulo M. Nah, yang kita punya ini ya, 2 ini sebagai modal kita untuk membuktikan. Jadi kita punya A kongruen B modulo M. Nah, ini B kongruen C modulo M. Nah, artinya apa? M akan membagi habis A kurang B, dan M akan membagi habis B kurang C dari sini. Ini ke sini, ini. Ini sesuai dengan definisi yang di awal tadi. Nah, menurut teorema keterbagian, jadi akan menjamin bahwa ini, ini ada yang terhapus juga nih. Kalau ada bentuk M membagi habis A kurang B, dan M akan membagi habis B kurang C, nanti dicek lagi teorema keterbagiannya yang sudah dipelajari dengan Bu Yayu, maka ini akan menjamin M akan membagi habis A dikurang B ditambah B kurang C. Jadi akan membagi habis ini ya, penjumlahan antara A dikurang B dengan B dikurang C. Itu menurut teorema keterbagian. Nah, di sini jadi sisanya adalah A dikurang C. Maka dari sini diperolehlah M membagi A kurang C. Seperti itu. Nah, sesuai dengan definisi yang tadi, maka kita dapat membuat bentuk A kongruen dengan, ini kok hilang-hilang ya. A kongruen dengan C modulo M berdasarkan ini nih. Sesuai dengan definisi yang di awal tadi. Nah, seperti itu. Bisa dipahami tidak sampai di sini? Oke, saya anggap paham ya. Contohnya. Ini untuk contoh yang pertama, untuk sifat reflektif tadi ya. 12 kongruen dengan 12 modulo 9. Nah, ini salah satu bentuk contohnya. Kemudian untuk yang kedua, ini untuk contoh yang kedua itu sifat simetris. Ini dulu ya, yang kedua. Nah, tadi sifat simetrisnya apa? Masih ingat tidak? A kongruen A modulus M, Bu. Ini ada yang kurang tidak? Ini ada yang terhapus nih. Jadinya apa? Kalau A kongruen B modulo apa tadi? Modulo M misalnya, maka B juga kongruen A modulo M, begitu kan? Sehingga coba lihat lagi nih, yang kedua nih. Saya soalnya susah bolak-balik nih. Ini yang kedua yang ketiga nih. A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan pembuktian tadi atau sesuai dengan teorema tadi, maka kita akan mendapatkan yang seperti ini. Saya tidak tahu apakah bisa hilang setelah itu. Ini harusnya ada 3 nih. 3 kongruen 12 modulo M. Nah, gitu. Ini contoh dari teorema yang kedua tadi. Kemudian berikutnya untuk contoh yang ketiga, bagian 3 itu adalah sifat transitif ya. Misalnya ini, 12 kongruen 3 modulo 9,
dan 3 kongruen 30 modulo 9, kalau sesuai dengan teorema, maka harusnya seperti apa? Ini ada hilang lagi nih tulisannya. Coba, 12 kalau yang kongruen memperhatikan, 30 modulus 9, Bu. berapa? 12 kongruen 30 modulus 9. Oke, 12 kongruen 30 modulo 9, kalau sesuai dengan teorema yang tadi. Oke, yang ketiga ya. Ya, coba lihat nih. Kalau A kongruen B modulo M, berarti ini 12 kongruen 3 modulo 9. Nih. Dan B, nih 3 kongruen 30 modulo 9, maka dapat disimpulkan A kongruen C. Jadi A-nya ini tadi, kemudian C-nya apa? C-nya adalah 30 ya. 12 kongruen 30 modulo 9. Gitu contoh-contohnya. Nah, ini untuk teorema berikutnya. Teorema yang tadi tidak ada masalah ya. Contohnya yang kedua ini juga merupakan contoh dari sifat transitif tadi. Kemudian ini untuk teorema 3. Di teorema 3 berbunyi seperti ini nih. Jika A kongruen B modulo M, maka berlaku A tambah C kongruen B tambah C modulo M. Jadi kalau ditambahkan dengan C, maka di sini sisa pembandingnya juga ditambahkan dengan C. A kali C kongruen dengan B kali C modulo M. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, kalau A kongruen B kali C modulo M kali C. Nih. Jadi ini sama-sama dikalikan dengan C. Sini. Ini kali C, ini kali C, ini kali C. Nah, untuk pembuktian yang pertama dan kedua, itu analog pembuktiannya. Jadi yang akan dibuktikan sekarang ini adalah untuk yang nomor 1 dan nomor 3 saja. Pembuktian yang kedua bisa kalian coba di rumah ya. Analog dengan pembuktian yang pertama. Oke, kita coba buktikan yang pertama terlebih dahulu. Nah, tadi di teorema, di awal teorema sudah diketahui bahwa M itu di atas tadi ya, ini juga berlaku untuk teorema ini. M itu elemen bilangan bulat positif, A, B, dan C. Juga merupakan elemen bilangan bulat. A itu kongruen B modulo M. Nih, ya, di awal tadi sudah kita sebutkan, ini sudah di awal definisi juga sudah ada ini ya. Berarti kita punya modal ini nih. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa A tambah C kongruen dengan B tambah C modulo M. Ini yang akan kita buktikan. Nih. Nah, perhatikan bahwa kita punya ini kan, A kongruen B modulo M. Nah, sesuai dengan definisi yang awal tadi, maka M membagi habis A dikurang B. Dan dengan melakukan manipulasi aljabar, ingat kalau yang kita punya itu A kurang B, nih, maka karena kita mau ngarahin ke dalam bentuk ini tadi, A tambah C sama dengan kongruen dengan B tambah C, kita lakukan sedikit manipulasi aljabar. Tujuannya adalah untuk ngarahin ke dalam bentuk yang ini tadi, yang di atas, A tambah C kongruen dengan B tambah C modulo M. Jadi, dengan melakukan manipulasi aljabar, ini kan sama bentuknya nih. Sebelah kiri ini sama saja dengan ini. Karena sama dengan 0 sebenarnya. C kurang C ini sama dengan 0. Jadi kalau sudah ada C di sini, awalnya nggak ada C ya, kurang C yang ada kan. Nah, kalau sudah ada C, nanti bisa kita arahkan bentuknya ke bentuk yang di atas ini, yang mau kita buktikan. Nah, jadi A dikurang B itu bisa kita buat seperti ini. Jadi A tambah C, kemudian dikurang dengan B tambah C. Nah, jadi ini tuh sama aja sebenarnya. Karena C kan sama dengan 0 nih, bisa habis. Jadi A kurang B. Nah, dari sini kita peroleh M membagi habis A tambah C dikurang B tambah C. Kenapa? Karena di awal tadi diketahui bahwa M membagi habis A kurang B. Karena A kurang B-nya sudah kita buat dalam bentuk A tambah C dikurang B tambah C, maka bentuk yang ini tadi, yang di atas tadi, akan menjadi bentuk yang seperti ini.
M membagi habis A tambah C dikurang B tambah C. Nah, dengan demikian, kalau bentuknya sudah seperti ini, sesuai dengan definisi, balik lagi ke definisi yang awal, maka bisa disimpulkan bahwa A tambah C itu kongruen dengan B tambah C modulo M. Nah, seperti itu. Ada masalah untuk yang ini? Aman ya? Oke. Di materi ini memang banyak pembuktiannya ya. Berikutnya, nah, seperti yang saya bilang tadi, ini nanti analog dengan pembuktian pertama. Nah, silahkan lakukan manipulasi aljabar sehingga bentuknya itu nanti kita peroleh bentuk yang seperti ini nih. AC kongruen dengan BC modulo M. Atau mau dicoba, silahkan. Coba dulu dengan yang ini. Silahkan, dicoba aja dulu. Pembuktian yang kedua. Pembuktiannya sama dengan nomor 1 namanya. Silahkan dicoba-coba dulu. Oke, ada yang sudah selesai? Ada yang mau mencoba, silahkan share screen. Yang akan dibuktikan adalah AC kongruen dengan BC modulo M. Nah, caranya analog dengan yang tadi ya. Halo, masih di kelas semuanya? Masih Bu, Silakan siapa masih yang... nulis. Oke. Silakan dicoba. Ada yang sudah selesai? Kira-kira manipulasi aljabar yang seperti apa nih yang kita lakukan untuk perkalian yang seperti itu? Kita cuma punya modalnya itu adalah A kongruen B modulo M. Nanti kita mau arahin ke AC kongruen BC modulo M. Ibu, kalau saya mau coba boleh nggak Bu? Boleh, silakan di share screen aja. Saya stop share. Silakan, tambah. Udah kelihatan belum ya Bu? Bisa dimiringkan tidak? Soalnya ini Oke, kayak gini sebentar. gambar saya.
Itu akan dijelaskan tambah. Tadi saya ngomong nggak kedengeran ya, Bu? Soalnya masih mute, makanya nggak kedengeran. Waduh. Gue yang share screen aja, Pak. Boleh, tolong. Iya, Bu. Jadi saya mikirnya kayak gini, Bu. Gimana tuh? Coba dijelasin. Jadi kan A kongruen B modulus B. Kita dapat A kurang B itu sama dengan M dikali K. Terus karena kita mau nambahin faktor C, jadi saya kali C di kedua sisi. Nanti dapat AC kurang BC sama dengan M dikali sama K kali C. Terus K kali C-nya bisa saya ganti jadi huruf lain, dilambangin jadi L. Jadi A kurang C sama dengan AC kurang BC sama dengan ML. Dan dari situ bisa saya simpulin kalau M habis membagi A kali C dikurang B kali C. Jadi bisa disimpulin kalau AC kongruen BC modulus M. Oke. Ya, ini sesuai definisi ya di awal itu. Kalau ini baris ke-4 ke baris ke-5, M bisa diganti dengan L, kemudian M menjadi membagi hadis AC dikurang BC, itu menggunakan apa? Kenapa Ibu, maaf? Yang jelas ya. Ini nih. Annotated nggak bisa dipakai. Iya Bu, tadi suaranya kecil. Bentar, saya bisa coret-coret tidak di sini? Ya, bisa ya. Ini nih. Dari A kongruen B modulo C itu menggunakan ke baris kedua A dikurang B sama dengan MK itu menggunakan yang mana? Coba dijelasin berdasarkan apa gitu. Kalau saya tadi kan sesuai dengan definisi, maka ini menjamin bahwa A dikurang B sama dengan MK. Yang A kurang B sama dengan MK itu kan definisi yang ke... Teorema atau definisi tadi ya? Wah, saya nggak nyatet lagi tadi yang bagian itu. Oh, itu tuh yang teorema pertama, Bu. Teorema pertama, oke. Enggak, teorema pertama tuh M habis membagi A kurang B. Tapi saya bisa jelasin yang terakhirnya, Bu. Yang terakhirnya itu dia dari teorema pertama yang M habis membagi A kurang B. Nah, di sini tuh jadi M habis membagi AC dikurang BC. Yang mana? Yang baris kedua sampai ke tiganya saya kurang bisa jelasinnya sih, Bu. Karena saya yang tadi belum nyatet teorema sama definisi berapanya. Oke. Nah, itu tadi apa namanya, sebelum kita masuk ke teorema 1, tadi kan saya jelasin tentang ini dulu ya. A dikurang B, A kongruen B modulo M itu sama juga dengan A kurang B M kali K ya. Kemudian 2 ke 3, baris 2 ke 3 itu dikali sama C masing-masing ruas gitu ya, Pak Mbak ya. Kemudian buat seperti ini. Nah, lalu baris ke-4 ke 5 bagaimana? Baris keempat itu kan bukan disubstitusi, dikali pelangi, Bu. Yang C-nya ke dalam Ya. tanda kurungnya. Ya, kenapa diganti dengan L? Biar nggak bingung aja sih, Bu, saya ngelihatnya kan awalnya bentuknya MK. Nah, kalau jadi MKC kan saya jadi ada 3 variabel gitu. Jadi 2 variabel yang itu saya ganti jadi 1 variabel yang wakilin aja gitu, Bu, saya mikirnya. Oke. Dari baris ke-5 coba jelasin. Oke, baris ke-5 itu kan Sesuai dengan apa ini? kenapa, Bu? Itu menggunakan apa? Yang mana?
Definisi teorema apa? Oh, suara saya kurang jelas ya? Jelas Bu, tapi saya lagi mikir tadi. Saya ingat ngelihat tapi saya nggak ingat teorema atau definisinya tadi. Definisi sih Bu, harusnya teorema tadi itu kan cuma yang teorema pertama itu kan ngejelasin A sama dengan M kali K plus B. Terus A dibagi M tersisa B sama M habis membagi A kurang B. Teorema kedua itu yang refleksi dan lain-lain lah, ada 3 tadi Bu. Jadi yang kelima itu dia dari definisi Bu, sih Bu. Oke. Ini sebenarnya sudah benar ya, cuman nanti coba diingat-ingat lagi ini menggunakan apa. Ada penjelasannya gitu loh, Sayed. Oke Bu. Supaya lebih jelas arahannya. Ini kenapa bisa jadi seperti itu? Gitu. Oke Bu. Apa yang menjamin itu sama dengan itu? Oke, kita lanjut ya. Untuk yang atau ada yang punya pembuktian yang lain yang mau di-share? Kalau pembuktian kan bisa jadi dengan cara-cara yang berbeda ya. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Silahkan di stop share dulu. Anda. Udah. Ya, kita lanjut ya. Jadi repot, susah digerakin. Nah, ini untuk pembuktian yang ketiga. Tadi mau kita buktikan bahwa AC kongruen dengan BC modulo MC. Perhatikan bahwa jadi kita punya ini ya, di awal kita punya A kongruen B modulo M yang menyebabkan M membagi habis A dikurang B. Nah, dengan menggunakan teorema keterbagian, maka kalau kita kalikan M dengan C, kemudian A dikurang B dengan C, akan menjadi seperti ini. Dan kalau kita kalikan menggunakan teorema keterbagian ini ya. Nah, dengan demikian, ini udah jelas ya, bahwa menggunakan definisi yang tadi, AC itu akan kongruen dengan BC modulo MC. Bisa dipahami sampai di sini untuk pembuktian yang ini. Jadi kita berangkatnya masih dari definisi tadi, A kongruen B modulo M itu menyebabkan M bagian A kurang B, dan menggunakan bagian masing-masing M dikalikan dengan C, kemudian A dikalikan juga dengan C akan menyebabkan seperti ini. Sehingga terbukti untuk yang ketiga. Ini contoh-contohnya. Untuk contoh yang pertama tadi, ini ya. A tambah C kongruen dengan B tambah C modulo M. Ini contoh yang pertama. Nah, awalnya kita punya 12 kongruen dengan 3 modulo 9. Nah, masing-masing ruasnya kita tambahkan dengan 2, jadi 12 A tambah B, kemudian C tambah B sama dengan modulo 9. Sama dengan, maksudnya 12 tambah 2 kongruen dengan ini, kongruen ya, kongruen dengan 3 tambah 2 modulo 9. Nah, yaitu ini hasil penjumlahannya akan menjadi seperti ini. Nah, itu untuk teorema yang contoh teorema pertama. Kemudian untuk yang kedua, tadi yang dicari oleh Lambda, seperti ini, 12 kongruen 3 modulo 9. Kalau kita kalikan dengan bilangan yang sama, jadi 12 kali 2 di sini ya. Kemudian 3 kali 2, modulonya masih sama, modulo 9. Kalau yang di atas tadi dijumlahkan dengan bilangan yang sama.
Kita tambah di sini ya, ada tanda kongruen. Oh, udah. Nah, maka akan menjadi 24 kongruen dengan 6 modulo 9. Ini untuk teorema yang kedua. Untuk teorema yang ketiga, bagian yang ketiga, dari teorema 3 tadi, 12 kongruen 3 modulo 9. Nah, ini kan sama seperti dikali C ya. Ininya dikali C, 12-nya dikali C, 3-nya dikali C, kemudian 9-nya juga dikali C. Kita anggaplah C-nya sekarang adalah 2 ya, sama dengan yang di atas tadi. Ini kali 2, ini kali 2. Maka jika seperti ini, maka akan menyebabkan ini. Jadi 24 kongruen dengan 6 modulo 18. Sama-sama dikalikan dengan 2. Nah, itu teorema 3 ya. Jadi ada 3 bagian tadi. Yang pertama, kalau dijumlahkan dengan bilangan yang sama, kemudian kalau dilakukan perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian yang ketiga, Oke, kita lanjut ke teorema 4. Di teorema 4 ini, bunyinya seperti ini. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A tambah C kongruen B tambah D modulo M. Nah, kalau yang tadi kan bilangan yang kita tambahkan itu adalah bilangan yang sama kan, masing-masing ruas sebelah kiri dan kanan. Kalau sekarang kita perhatikan kalau kita punya A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka yang akan terjadi itu seperti ini. Jadi kalau A ditambah C, ini A-nya ini tadi kita tambahkan dengan C, maka B ini kita tambahkan dengan D dan modulonya tetap sama, modulo M. Seperti itu. Jadi A tambah C sama dengan B tambah D modulo M. Nah, lalu berikutnya kalau perkalian A dikali dengan C, maka akan menjadi B-nya juga ikut dikali. Jadi sisa pembagiannya juga ikut dikali. B dikali D modulo M. Seperti itu. Oke, untuk berikutnya jelasin di PPT. Saya sudah capek. Halo, PPT saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Iya, Bu, suaranya dari tadi masih putus-putus gitu. Salahkan laptopnya ya. Oke, nah ini berikutnya adalah teorema 4 tadi sudah saya buatkan ke PPT. Nah, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, ini yang terjadi tadi ya. Jadi kita tambahkan dengan C yang di sini nih, maka sisa pembagiannya juga ikut ditambahkan, B tambah D modulo M jadinya. Kemudian berikutnya, kalau A kali C, kita akan kongruen dengan B kali D modulo M. Jadi kalau kita kalikan A dengan C,
Nah, sisa pembagiannya ikut kita kalikan juga, modulonya tetap modulo M. Jangan gabung ke kelas. Saya keluar dulu dan kita lewat jadi menggunakan password. Kita coba buktikan. Untuk yang pertama, A tambah C kongruen B tambah D modulo M. Nah, diketahui tadi, seperti biasanya ya, kita tahu bahwa M itu elemen dari Z positif, kemudian A, B, C adalah elemen dari Z, kemudian A kongruen B modulo M, dan C kongruen D modulo M. Nah, ini dari teoremanya, yang ini, dari teorema di atasnya. Nah, ini syarat umum ya, untuk modulo itu seperti ini. Kemudian, tujuan yang pertama adalah kita mau membuktikan yang ini nih. Nih, akan dibuktikan bahwa A tambah C kongruen B tambah D modulo M. Nah, perhatikan bahwa karena yang kita punya tadi adalah A kongruen B modulo M, artinya M membagi habis A kurang B, sesuai dengan definisi. Kemudian yang kedua, kita punya C kongruen D modulo M. Nah, ini artinya apa? M membagi habis C dikurang D. Nah, dengan teorema keterbagian, kalau kita jumlahkan yang ini, nih, A dikurang B ditambah C kurang D, nanti buka lagi ya bentuk teorema keterbagiannya. Maka kalau misalnya ini M membagi habis A kurang B, kemudian M membagi habis C kurang D, maka M tersebut juga akan membagi habis penjumlahan dari dua buah bilangan tadi, A kurang B dan C dikurang D. Nah, ini menurut teorema keterbagian. Nah, di mana karena kita mau ngarahin ke dalam bentuk A tambah C kongruen B ditambah D modulo M, maka yang ini tadi kita lakukan manipulasi aljabar ya, A dikurang B tambah C kurang D, itu sama dengan A ditambah C, cuman pindahin tempatnya saja, ini C-nya dipindahin ke sebelah sini, jadinya A tambah C, kemudian dikurang dengan B tambah D, B tambah D, yang ini ya. Nah, dari sini tadi, karena kita sudah lakukan manipulasi aljabar, maka bentuknya sekarang adalah A tambah C dikurang B tambah D, sehingga M-nya membagi habis A tambah C dikurang B tambah D. Nah, sesuai dengan definisinya di awal, maka kalau ada M membagi habis A tambah C dikurang B tambah D, itu artinya A tambah C kongruen dengan B tambah D modulo M. Nah, seperti itu. Ini saya pikir cukup jelas, cuma melakukan manipulasi aljabar saja, sehingga kita bisa peroleh bentuk yang ini, A tambah C kongruen dengan B tambah D modulo M. Nah, contohnya seperti ini. Untuk yang nomor 2, ini caranya analog dengan yang pertama ya. Kalau yang tadi adalah penjumlahan, kalau yang kedua ini adalah yang perkalian ya. Nah, nanti silakan dibuktikan, atau sekarang juga boleh. Sebelum masuk ke pembuktian, coba lihat dulu contoh ini. Untuk yang penjumlahan A tambah C, ada bentuk seperti ini, 12 kongruen 3 modulo 9. Dan 2 kongruen 29 modulo 9. Nah, maka tadi kan ini, A tambah C sama dengan B tambah D. A-nya apa? 29. Kemudian C-nya apa? Di sini adalah 2. Maka 12 ditambah 2. Nih, 12 tambah 2 jadinya ini. Kemudian sisa pembagiannya atau residunya juga kita tambahkan. 3 ditambah 29. Nih, jadinya kayak gini. Nah, modulonya tetap, modulo 9. Maka jadinya adalah seperti ini. Jadi 14 ditambah 32 modulo 9. Kalau kita buatkan hasil yang lebih sederhana di sebelah kanan. Kemudian kalau untuk perkalian, ya sama juga dengan yang tadi. Ini tinggal dikali saja ya, 12 dikali 2, kemudian 3 dikali 29. Nah, jadinya seperti ini. Modulonya tetap, itu modulo 9. Nah,
Oke, yang belum dibuktikan tadi adalah yang kedua ya. A kali C kongruen B kali D modulo M. Coba silakan dibuktikan untuk yang kedua. Caranya analog dengan yang pertama. Yang sudah bisa boleh share screen.
Ada yang mau mencoba? Bu Ani, kalau saya mau coba jawab lagi boleh nggak, Bu? Yang lain dulu. Kenapa, Bu? Yang lain aja dulu. Tambah sudah tadi. Oke, Bu.
Oke, sudah ada yang bisa? Oke, kalau belum, itu saya jadiin tugas saja ya. Kalau saya tidak salah, minggu kemarin ada tugas apa ya? Kasih tugas juga minggu kemarin, tapi tidak untuk dikumpulkan, begitu ya. Ada pembuktian teorema yang belum diselesaikan juga ya minggu kemarin. Halo? Suara saya jelas? Jelas, Bu. Nggak ingat, Bu. Jelas sih, Bu. Kalau nggak salah Ibu juga pernah bilang, cuman saya lupa yang tentang apa. Saya tulis secara acak. Harusnya di awal tadi ya. Ibu, Ibu, saya mau Aja coba ini. yang 2 ini boleh tuh? Oh, boleh, silakan Arif. Boleh sekolah dulu. Silakan Arif. Ya, sebentar Ibu. Apakah terlihat, Bu? Terlihat. Silakan jelaskan. Ya, jadi nomor 2 itu jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AC kongruen BD modulo M. Jawabannya, jadi A kongruen B modulo M artinya M habis bagi A min B. C kongruen D modulo M artinya M habis bagi C min D. Maka M habis membagi A min B plus C min D. Di mana di sini setiap bagian saya kali dengan bilangan satu bilangan bulat, jadi A min B kali C plus C min D kali B. Lalu sama dengan di sini AC min BC tambah BC min DB. Lalu di sini saya pasin aja ini yang ada di sini, jadi AC min DB. Ini coret-coret habis AC min DB. Maka M habis membagi AC min DB dengan definisi kongruen AC kongruen BD modulo M. Oke, ada yang punya pendapat yang berbeda? Said, tadi pembuktiannya bagaimana? Langkahnya beda sih, Bu, tapi hasilnya sama kok, Bu. Coba saya mau lihat Said. Ini udah sebentar ya. Jangan di stop share dulu. Berarti ini sama-sama dibagi apa nih? Dikali ya, sama-sama dikali. Itu bilangan bulat. Ada C dan D bilangan bulat. Sama-sama dikali C dan B. Iya. Jadi A min B kali C tambah C min D kali B. Ini berlaku tidak teorema keterbagian seperti ini? Sesuai tidak dengan teorema keterbagian?
Arif. Ya, Bu. Sesuai tidak dengan teorema keterbagian? Definisi. Seperti yang tadi kan menggunakan teorema keterbagian tuh kalau penjumlahan. Kalau misalnya ada M membagi habis A kurang B, kemudian M membagi habis C kurang D, lalu penjumlahan dari A dikurang B dan C kurang D itu akan dibagi habis juga oleh M seperti itu. Kalau dengan perkalian bilangan bulat seperti ini, perkalian dengan C, kemudian perkalian dengan B, apakah juga berlaku? Coba saya mau lihat punya saya dulu sebentar. Ini saya stop share atau gimana? Iya ya, stop saya dulu. Silakan, Klik. Izin share screen, Bu. Punya si Pamba. Ya. Iya, Bu. Jadi kayak gini. Pertama kan ada dua pernyataan kongruen. AC kongruen 0 modulus M sama BD kongruen 0 modulus M. Terus yang BD kongruen 0 modulus M saya jadiin 0 kongruen BD modulus M pakai teorema simetri. Sebentar, saya potong. Oke, Bu. Tadi yang mau kita buktikan itu adalah AC kongruen BD modulus M. AC kongruen BD modulus M. C kongruen BD modulus M. Bentar. Ini seleksi. Terus kenapa diarahin ke sisa pembagian dengan 0? Kenapa, Ibu? Kenapa diarahin ke sisa pembagian 0 ini? Residu pembagiannya 0. Tujuannya untuk apa? Biar jelas, Ibu, karena kan 0 dimodulusin M hasilnya karena 0 itu kan habis dibagi M ya, Bu? Ya, sisa pembagiannya 0. Terus? Iya, jadi biar jelas aja gitu, Bu. Jadi nggak ada kekeliruan dari cara saya mikir juga sih. Azan sebentar ya. Kenapa, Bu? Dan azan, kita dengar azan dulu sebentar. Oke.
Oke, silakan dilanjutkan saya. Halo, saya. Nah, Ibu. Iya, Bu. Jadi setelah dikasih teorema simetri di BD kongruen 0 mod M, kita dapat pernyataan AC kongruen 0 sama 0 kongruen BD. Dari situ bisa dipakein teorema transitif, Bu. Kayak yang panah di bawah. Ya, jadi kesimpulannya, Kesimpulannya kita dapat AC kongruen BD modulus M. oke. Tadi kan ada dua model pembuktian nih, dari Arif dan dari saya. Saya mau jadikan ini sebagai tugas. Yang lainnya, silakan kalau punya model pembuktian baru. Saya belum mengkonfirmasi ini benar atau salah ya antara dua pembuktian tersebut. Kalau misalnya rekan mahasiswa yang lain punya bentuk pembuktian yang lain yang berbeda dengan yang punya Said dan Arif, silakan. Atau kalau misalnya mau menyangkal ini yang benar nih Bu antara Said dan Arif, ya silakan dituliskan ini yang benar nih. Seperti itu ya. Jadi ini nanti akan saya jadikan tugas, saya buatkan di Microsoft Teams linknya untuk membuktikan bahwa AC kongruen dengan BD modulo M. Gitu ya. Said dan Arif juga coba cek kembali jawabannya. Apakah benar tidak yang dibuat ini? Kalau misalnya benar, ya silakan lampirkan ini saja. Kalau misalnya ada yang keliru, jadi silakan buat perbaikannya. Oke, tadi stop dulu, tambah. Saya mau jelasin dulu teorema yang lain yang belum selesai. Sedikit lagi ya. Paham ya maksud tugasnya? Paham. Ya, supaya yang lain juga ikut berpartisipasi. Saya lihat kok sesi ini berbeda ya waktu saya ngajar mata kuliah apa dulu? Teori bilangan sama kalkulus kalau saya tidak salah. Kok tidak terlalu semangat untuk mata kuliah ini? Apa karena mata kuliahnya, atau karena sayanya, atau karena memang kalian udah malas nih karena udah banyak tugas yang lain begitu? Gimana dia mau curhat? Kenapa kira-kira tidak bersemangat lagi untuk kuliah? Apakah karena memang saya yang ngajar, atau karena materinya yang susah, atau memang karena udah malas kuliah? Kalau dulu kan pada semangat, kalau saya minta berpartisipasi, wah pada ini rebutan. Sekarang malah cuma orang-orang tertentu saja sepertinya yang aktif di kelas ini. Kedepannya saya harapkan bisa ikut aktif ya semuanya, tidak cuma satu atau dua orang saja. Mungkin ada yang memberikan masukan, misalnya dari cara saya ngajar tidak berkenan, silahkan. Atau apa yang membuat kalian tidak semangat, silahkan diutarakan. Jadi saya bisa evaluasi. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Satu teorema lagi nih. Mungkin mata kuliahnya membosankan, misalnya karena banyak pembuktian, tidak menarik. Kita masuk ke teorema 5. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka untuk sembarang X elemen Z dan Y elemen Z, AX tambah CY kongruen dengan BX ditambah DY modulo M. Nah, buktinya sama seperti tadi ya, kita definisikan dulu ini. M-nya elemen dari Z positif, kemudian A, B, C-nya adalah elemen dari Z. Ini seperti yang diketahui di soal. A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M. Ini yang diketahui. Kita buktikan adalah yang di bawahnya. Jadi bulannya itu ini. Ambil sembarang X elemen Y dan Y elemen Z. Perhatikan bahwa ini sesuai dengan teorema 1, terdapat kalau A kongruen B modulo M, maka terdapat K elemen Z, sedemikian sehingga A sama dengan KM dikurang B. Atau pada teorema itu tadi kan dibuat A tambah B sama dengan KM ya, atau sama juga dengan seperti ini. A sama dengan KM dikurang B. Nah, kemudian untuk yang C kongruen D modulo M, tentunya bisa dibuat seperti ini. C sama dengan LM dikurang D. Nah, dengan L-nya itu adalah elemen bilangan bulat juga.
Nah, selanjutnya karena yang akan kita buktikan itu kan ini nih, AX tambah CY kongruen BX tambah DY. Nah, sekarang yang kita punya adalah A sama C kan, A sama C. Nah, jadi kita perlu untuk menambahkan X dan Y di sini. Kalau X dan Y kita tambahkan di ruas sebelah kiri A ini, jadi kan AX. Kemudian di sebelah kanannya tentunya juga akan menjadi KM dikurang BX kan. Kemudian untuk C-nya, kalau kita tambahkan Y ruas sebelah kiri, maka di ruas sebelah kanannya akan menjadi LM dikurang D dikali dengan Y, seperti itu. Sehingga sekarang kita sudah punya AX tambah CY dengan bentuk yang saya sebutkan tadi. AX tambah CY, kalau A-nya ini, maka AX-nya adalah KM dikurang B kali X. Nah, ini dia nih. Kemudian kalau C-nya sama dengan LM dikurang D, maka kalau CY-nya sama dengan ruas sebelah kiri kali Y, maka LM dikurang D kali Y untuk ruas sebelah kanan. Akan jadi seperti ini. Nah, ini dia nih. Nah, sekarang kita kumpulkan yang ada M-nya. Nih, yang ada M-nya, supaya nanti ngarahin ke definisi juga ya, kenapa kita kumpulkan yang ada M-nya. Jadi ini KM, kemudian ini LM, jadi K tambah LM, K ditambah L, kemudian dikali M, jadi kayak gini. Nah, lalu di sebelah kanannya dikurang BX tambah DY. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita bisa kembali ke definisi lagi. Nih. Kembali ke definisi, sehingga AX tambah CY itu kongruen dengan BX tambah DY modulo M. Gitu. Bisa dipahami ya sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Untuk teorema 5? Oke. Nah, ini contohnya. 12 kongruen 3 modulo 9 dan 2 kongruen 29 modulo 9. Nah, untuk X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 5, maka akan menjadi ini sama dengan harusnya ya. Maka diperoleh, coba perhatikan di sini. Ini ada yang keliru nih. Yang dari ketikan ini. Coba siapa yang bisa menunjukkan kekeliruannya? Di sini. Nilai X-nya kan sama dengan 4, tinggal kita substitusikan. Jadi 12 dikali 4. Kemudian Y-nya sama dengan 5, jadi 2 kali 5. Kemudian sama kongruen dengan 3 kali 4, kemudian 29 kali 5. Sesuai dengan teorema di atas. Kemudian di sini katanya di baris terakhir ini 18 kongruen dengan 162 modulo 9. Sudah benar tidak? Harusnya berapa? Belas kali 4 kan 48 ya, Bu? Terus? 5 kali 2, 10, berarti jadi 58 yang kiri. Nah, harusnya ini 58 ya. Kemudian sebelah kanan harusnya berapa nih? Benar nggak ini? Harusnya 157. 157 itu ya. Oke, jadi nanti tolong diperbaiki nih. 58. Ini 157. Modulonya benar kan? Modulo 9. Iya, Bu, modulnya betul. Oke. Oke, sebenarnya ini masih ada materinya sedikit, cuma kita lanjutkan minggu depan saja untuk teorema 6 dan teorema 7. Nah, waktunya sudah pukul 11.50, kita akhiri dulu perkuliahan pada kali ini. Semoga minggu depan sudah lebih semangat daripada minggu-minggu sebelumnya ya. Dan saya menerima masukan jika memang ada hal yang membuat kalian tidak semangat dari proses pembelajaran ini, misalnya dari saya yang ngajarnya tidak bagus, misalnya tidak nyampe materinya, ya silakan dikasih masukan supaya saya bisa evaluasi diri dan perbaiki untuk minggu depannya. Saya berharap minggu depan bisa berpartisipasi aktif semuanya ya. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir kuliah maupun pada audiens semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu.